Ingat nggak awal tahun 2020? Rasanya dunia tuh kayak berhenti total ya kan? Krisis global yang belum pernah kita alami sebelumnya, ini bukan cuma menguji sistem kesehatan kita, tapi juga fondasi ekonomi kita. Tapi, di tengah badai itu muncul satu pertanyaan yang menarik banget. Gimana kalau ada sistem keuangan yang dibangun di atas prinsip yang sama sekali berbeda? Nah, ini dia ceritanya, tentang bagaimana sistem itu diuji habis-habisan. Kutipan ini, wah benar-benar pas banget ya, menggambarkan perasaan kaget kita semua waktu itu. Ini bukan lagi soal angka-angka di bursa saham. Ini tuh sesuatu yang terasa jauh lebih dalam, yang mengguncang cara kita hidup. Pertanyaannya, pas seluruh dunia goyang, apa sistem keuangan yang akarnya ada di etika dan aset nyata bisa bertahan lebih baik? Atau jangan-jangan ikut ambruk juga? Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang mau kita gali. Waktu pasar global terjun bebas, ada sebuah cerita menarik yang muncul dari dunia keuangan Islam. Apa jangan-jangan prinsip-prinsip lama dalam sistem ini justru jadi semacam tameng modern di tengah krisis? Yuk kita lihat buktinya bareng-bareng. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam ya. Penting banget nih untuk kita pahami, sumber yang kita analisis ini nggak melihat pandemi ini sama kayak krisis tahun 2008. Ini digambarkan bukan cuma sebagai krisis finansial biasa, tapi sebagai krisis etika moral. Jadi krisis ini nggak cuma mempertanyakan harga saham, tapi juga nilai-nilai kita sebagai manusia. Sebuah momen yang maksa kita semua nanya, sebenarnya apa sih yang penting? Sebelum kita fokus ke keuangan Islam, yuk kita refresh ingatan dulu. Situasinya waktu itu benar-benar kacau di seluruh dunia loh, nggak ada satu negara pun yang kebal. Jadi panggungnya udah siap, sebuah badai global yang sempurna. Dan di tengah-tengah badai inilah, semua sistem keuangan tanpa terkecuali dipaksa buat nunjukin seberapa kuat mereka sebenarnya. Dan ini dia angkanya. Coba bayangin deh, minus 22,3%. Hampir seperempat kekayaan di pasar saham global itu lenyap gitu aja, hilang. Angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah ukuran dari kepanikan global. Coba ingat-ingat angka ini, 22,3% karena sebentar lagi kita akan bandingkan dengan sesuatu yang menarik banget. Nah, biar kita ngerti gimana keuangan Islam bisa merespon krisis, kita harus paham dulu apa sih bedanya. Ini tuh bukan sekedar bank biasa yang ditempelin label syariah. Ada perbedaan yang sangat mendasar dalam cara kerjanya. Poin kuncinya tuh di sini. Uang nggak bisa beranak, jadi uang dari udara kosong. Setiap transaksi keuangan harus ada dasarnya, harus terikat sama sesuatu yang nyata, barang atau jasa. Nah, inilah yang secara fundamental mencegah gelembung spekulatif yang sering jadi biang kerok krisis keuangan, semacam jangkar ke dunia nyata gitu. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada keuangan yang nempel sama barang nyata, sama pabrik, sama rumah, pokoknya ekonomi real. Di sisi lain ada keuangan yang bisa terbang bebas, kadang-kadang lepas dari fondasi apapun. Nah, perbedaan mendasar inilah yang jadi inti dari eksperimen besar yang nggak sengaja diciptakan oleh pandemi. Oke, jadi kita udah tahu seberapa parah badainya. Dan kita juga udah paham aturan main keuangan Islam yang beda. Sekarang, saatnya pengujian. Mari kita lihat datanya dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu badai itu menghantam. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Teorinya kan sistem yang ada jangkar ke dunia nyata ini harusnya lebih stabil. Tapi, itu kan teori. Kenyataannya gimana pas krisis beneran datang? Apa teorinya terbukti? Dan ini jawabannya. Coba perhatiin baik-baik. Ya, saham syariah juga anjlok. Namanya juga krisis global, ya kan? Nggak ada yang kebal. Tapi, lihat, penurunannya cuma 17,2%. Ingat angka global tadi? 22,3%. Itu selisihnya 5 poin persentase. Di dunia keuangan, apalagi pas lagi krisis, selisih sebesar itu gede banget. Ini bukti pertama kalau jangkar itu beneran berfungsi. Tapi, jangan salah sangka dulu. Pasar saham ya mungkin lebih kuat, tapi bukan berarti nggak ada penderitaan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ekonomi real, tempat orang-orang kerja dan cari nafkah, tetap kena pukulan telak. Ini nunjukin kalau meskipun sistem keuangannya lebih tangguh, guncangan ekonomi itu tetap terasa sampai ke jalanan. Bahkan instrumen yang dianggap lebih aman kayak sukuk atau obligasi syariah, itu juga kena imbasnya. Proyeksi penerbitannya anjlok parah. Ini sinyal yang jelas banget kalau rasa takut dan ketidakpastian itu melumpuhkan semua jenis investasi, bahkan yang katanya lebih aman sekalipun. Oke, jadi kita udah lihat pasarnya kena pukul, walaupun ada bagian yang lebih tahan banting. Sekarang, yuk kita geser fokusnya. Gimana institusi-institusi ini bertindak untuk membantu orang-orang? Ini bukan lagi soal angka-angka di pasar, tapi soal tindakan nyata.
Jadi gimana sih cara kerjanya? Bayangin aja ini kayak rantai bantuan. Pertama, individu dan bisnis kena masalah. Terus bank sentral turun tangan, nyuntikin darah baru ke sistem, alias likuiditas. Baru deh, bank-bank syariah di garda terdepan bisa langsung nyalurin bantuan itu ke orang-orang yang paling butuh. Dan bantuan ini bukan cuma omong kosong loh, ini beneran tindakan nyata di lapangan. Cicilan ditunda, pembayaran diatur ulang, bahkan ada pinjaman lunak buat bisnis biar nggak PHK karyawan. Sampai ada keringanan khusus buat para pahlawan kita, tenaga kesehatan. Disinilah kita lihat sisi etika moral dari keuangan Islam itu beraksi, bukan cuma teori, tapi jadi jaring pengaman sosial. Nah, ini semua membawa kita kembali ke pemikiran awal tadi. Krisis ini lebih dari sekedar angka di layar monitor. Ini adalah sebuah momen refleksi. Ini maksa kita untuk bertanya, apa ada cara yang lebih baik untuk membangun sistem keuangan kita ke depannya? Kutipan ini dalam banget ya. Pandemi ini bukan cuma ngubah pasar, tapi ngubah kita. Cara kita kerja, cara kita bersosialisasi, cara kita mikirin apa yang benar-benar berharga dalam hidup. Perubahan fundamental kayak gini pasti akan berdampak pada cara kita memandang uang dan ekonomi di masa depan. Jadi, kita sampai di pertengahan pamungkas. Setelah kita lihat datanya, ketahanannya, dan responsnya yang manusiawi, apakah ini cuma kebetulan aja? Atau jangan-jangan krisis COVID-19 ini secara nggak sengaja justru ngasih kita sebuah petunjuk, sebuah peta jalan menuju sistem ekonomi global yang mungkin lebih stabil dan lebih manusiawi. Mungkin pelajaran terpenting dari krisis ini bukanlah tentang virusnya, tapi tentang bagaimana kita membangun kembali dunia setelahnya.